Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang sudah sangat tua umurnya. Sudah ada sejak manusia itu ada. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakanlah oleh kamu wahai Muhammad kisah dua anak Adam. Dua anak Adam ini adalah Qabil dan Habil. Iz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerima kurban salah satu di antara keduanya, yakni kurban Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima atau ditolak kurban yang lainnya, yakni kurbannya Qabil. Qal, berkata Qabil kepada Habil, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qala, berkata Habil kepada Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini ada dua orang yang berkurban. Yang satu diterima, satu ditolak. Jadi Qabil itu bukan tidak berkurban, dia berkurban. Habil berkurban juga, cuma kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil ditolak. Apa kuncinya? Seperti kata Habil, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi sikap takwa kita itu yang sangat menjadi penting dalam kurban itu. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya ketakwaanmu lebih dahulu sampai kepada Allah dibanding tumpahnya darah kurban ke tanah. Jadi kurban tidak hanya sekedar berbagi daging dengan fakir miskin. Kurban tidak hanya sekedar menyisihkan harta kita untuk membiayai kurban, tidak itu saja. Tetapi sesungguhnya inti daripada kurban itu bagaimana kita bertakwa kepada Allah, memiliki sikap-sikap yang benar kepada Allah. Nah, bagaimana sikap terbaik kepada Allah itu? Kita tahu kenapa kurban Habil diterima, kenapa kurban Qabil ditolak. Dia kisahnya kan seperti ini. Nabi Adam dan Siti Hawa itu melahirkan anak itu kembar. Dua orang, satu laki satu perempuan. Ada riwayat yang menyebutkan 40 orang anaknya, berarti 20 kali melahirkan. Ada yang mengatakan 41. Ada pula jumlah yang lain. Nah, ketika anak-anaknya itu telah mencapai usia dewasa yang ingin menikah, tidak ada orang lain yang akan dinikahkan kepada mereka. Mereka mesti menikah antar saudara karena tidak ada orang lain. Jadi larangan mahram seperti kita tidak boleh menikahi saudari kita itu hanya berlaku syariatnya ketika kita sekarang, kalau dulu belum.
Tapi supaya pernikahan itu jangan terlalu dekat karib kerabatnya, maka disilang. Qabil tidak boleh menikahi saudari kembarnya, tapi menikahi saudari kembar yang lain gitu. Maka jadinya Qabil menikahi kembaran si Habil, Habil menikahi kembaran si Qabil. Qabil itu adiknya Iklimah, Habil adiknya Labuda. Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Nah, ini yang ditolak akhirnya oleh Qabil. Kata Qabil, aku lebih berhak menikahi saudari kembarku, dan Habil lebih berhak menikahi saudari kembarnya. Ini aturan ini tidak dari Allah ini, kata Qabil. Ini aturan dari ayahanda Adam aja ini. Karena Qabilnya protes, tidak mau, maka Adam minta petunjuk kepada Allah bagaimana menyelesaikan ini. Maka atas petunjuk Allah disuruhlah mereka berkurban. Qabil disuruh berkurban, Habil disuruh berkurban. Kurbannya apa? Dari hasil profesi masing-masing. Nah, disinilah nanti perbedaannya. Ketika Qabil disuruh perintah kurban, ambil profesi kamu, letakkan di gunung. Nanti kalau disambar oleh api berarti diterima. Nah, itu aturannya. Qabil memahami kurban itu secara teknis saja. Kalau hanya ditaruh di gunung, nanti disambar api, kan tidak perlu yang bagus-bagus. Maka dia ambil hasil pertanian, karena dia petani. Yang sudah nggak bagus dia taruh di bukit. Habil memahami kurban lebih mendalam. Ini adalah permintaan dari Allah. Kalau Allah meminta, maka kita harus memberikan yang terbaik, karena sesungguhnya apapun yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Masa ketika Allah meminta sebahagian lalu kita berikan yang jelek? Nah, di sini pemahaman Habil lebih mendalam, akhlaknya kepada Allah lebih bagus, lebih bertakwa. Maka dia pilihlah, karena dia peternak, dia pilih domba yang paling gemuk, yang paling bagus di antara domba-domba yang ada. Dia berikan, ditaruh di gunung itu. Akhirnya nanti api menyambar kurban si Habil, membiarkan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang ditaruh oleh Qabil, karena itu tidak sesuai dengan etika kepada Allah. Nah, ini nanti kaum muslimin rahimahullah berpengaruh juga kepada hukum kurban kita. Ini tidak sembarang hewan yang akan dikurbankan. Ada 4 cacat yang menyebabkan kurban itu batal. Buta, sakit-sakitan, kurus sekali, pincang. Nah, yang 4 itu menurut hadis tidak sah kurbannya. Meskipun gemuk kambingnya, dombanya, sapinya gemuk tapi buta. Dagingnya banyak tapi buta, tidak sah. Kan bisa tuh banyak dibagikan kepada para miskin. Iya, tapi secara etika tidak layak yang buta itu diberikan kepada Allah. Ini masalah etika. Jadi kurban itu mengajarkan etika bagaimana bersikap kepada Allah, dan itu bisa diterapkan dalam semua bidang. Dari segi waktu, ini kan datang azan asar 3:38 masuk waktu asar, sampai nanti menjelang maghrib 6:sekian ada waktu. Waktu terbaik ini, waktu awal ini kepada siapa kita berikan? Etikanya kepada Allah. Itulah afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Kita diberi Allah rezeki, pendapatan. Apa yang pertama kita sisihkan? Etikanya zakat. Keluarkan 2,5% dulu, sisihkan, bikin rekening penampungnya, baru gunakan untuk anak istri. Kalau dibawa pulang, dipakai untuk anak istri, insya Allah habis itu, tidak jadi berzakat. Maka etikanya, bagusnya kita punya 2 rekening. Rekening penampung penghasilan, rekening zakat. Setiap masuk kali 2,5% taruh di rekening berikutnya. Kalau ada orang meminta,
atau petugas atau bagaimana yang sesuai dengan ketentuan zakat, berikan. Jadi yang pertama itu berikan kepada Allah. Perhatian kita, harta kita, waktu kita, apapun, Allah lah yang nomor satu dalam kehidupan kita. Itu etikanya, itu yang takwa itu. Karena Qabil tidak memahaminya, dia melecehkan Allah, maka korbannya tidak diterima. Mari kita selami makna ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.